Nomor 6, Dela. Oke, sekarang kita sudah mau masuk di sekolah 40 hari. Apa sih yang kita harus waspadai di dalam sekolah 40 hari ini? Nah, sekarang kita lihat ini yang dilakukan oleh setan yang kita harus waspadai di dalam pendidikan 40 hari. Kita ingat, banyak hal yang kita gagal di dalam pendidikan 3,5 tahun kita. Dan sekarang kita harus selesaikan di dalam sekolah 40 hari. Yang kita dahulu leha-leha, sekarang kita harus keras terhadap diri kita. Karena pendidikan 3,5 hari berbanding 40 hari, berapa persen tuh 40 hari dari 3,5 tahun. Artinya benar-benar dalam waktu yang sedemikian singkat ini kita harus tuntaskan apa yang kita belum lakukan di dalam pendidikan 3,5 hari. Kita harus bersyukur kita masih diberikan kesempatan 40 hari. Walaupun kita sebenarnya 11-12 dengan teman-teman yang di Waco, Texas. Kita sama-sama punya kesombongan, kita masih punya keras kepala, kita masih belum mau melayani orang lain. Tapi kita bersyukur Tuhan menghargai kita karena kita mau meninggalkan pandangan-pandangan kita yang lama. Ya. Jadi rasul-rasul pun masih punya rasa takut dianggap murid Yesus pada saat mereka di pengadilan, pada saat Yesus diadili. Ya, si Petrus masih juga melakukan penyangkalan kepada Yesus setelah cuci kaki. Itu masih diterima sama Yesus. Syaratnya dia harus mau merubah cara berpikirnya dahulu. Cara berpikirnya yang hasil dari Pantai Kosta dan protestannya tentang Matius 24 ayat 36-nya dia mau buang dulu. Ya, untuk yang berikutnya Tuhan kasih kesempatan di dalam 40 hari. Dan ini yang dilakukan oleh setan ya di dalam 40 hari. Ya. Ini bukan hanya di dalam 40 hari, di dalam 3,5 tahun juga, tapi di dalam 40 hari ini kita harus ingat lagi nih. Kita harus waspada lagi nih, ya. Oleh karena banyaknya dan beratnya tuntutan. Oke, lanjut, kita nggak usah baca. Ya, kita langsung baca Nyonya Wet. Setan telah mengatakan bahwa adalah mustahil bagi manusia. Nah, ini ya usaha setan yang pertama. Yang kita harus waspadai. Sering kali di antara kita karena susahnya tuntutan-tuntutan itu kita baca, berbenturan dengan kesenangan-kesenangan diri kita, karakter kita, tabiat kita, kebiasaan kita. Kita lihat selalu dijadiin apa? Dihakimi lah sama tulisan-tulisan Nyonya White. Maka kita seringkali ada udah susah deh, nggak masuk akal deh. Gua nggak bisa deh rubah diri saya ini dari dulu udah begini. Ya, saya nggak bisa ninggalin coklat deh, udah susah deh, nggak mungkin deh. Nah, kenapa? Itu datang dari mana sih pikiran-pikiran yang kita lemah kayak gitu? Mari kita baca Nyonya White. Setan telah mengatakan bahwa adalah mustahil bagi manusia untuk menaati hukum-hukum Allah. Coba lihat tuh. Jadi kalau kita udah patah semangat, belum berperang aja udah patah semangat, itu ternyata datang dari mana sih pikirannya? Ternyata datang dari setan. Dan di dalam kekuatan kita sendiri kita tidak dapat menaatinya. Ya, dalam pikiran kita sendiri kita tidak dapat mentaatinya. Jadi jangan pakai pikiran sendiri. Renungan pendahuluan kita sudah kita sama-sama baca. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, Nyonya tadi udah bilang apa? Mustahil. Jadi benar kalau setan bilang mustahil karena apa? Karena kita mau pakai pikiran kita sendiri. Tapi Kristus datang dalam wujud manusia dan melalui penurutannya yang sempurna yang membuktikan bahwa kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan dapat mentaati setiap peraturan Allah. Ya, kita ulangi. Dan apa? Bahwa kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan. Jadi harus ada kerjasama antara diri kita dengan Tuhan. Dapat mentaati setiap peraturan Allah. Nah, oleh karena itu mari kita baca kata-kata Lukas 18 ayat 27. Oh, bukan Lukas 17, sorry, mohon maaf. Mari kita baca Lukas 18 ayat 27. Ya, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya. Jadi kalau setan menanamkan mustahil, ya ingat Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil kalau kamu lakukannya dengan kemampuanmu sendiri. Tapi kalau kamu mengikut sertakan dengan Tuhan, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi kayak ada yang nggak bisa meninggalkan sesuatu, berjuanglah, ikut sertakan Tuhan dengan diri Anda. Tapi mengikut sertakan Tuhan dengan diri Anda, jangan Anda menolak, terus Tuhan berjuang menolong saudara. Tuhan nggak mau berjuang menolong saudara,
kalau saudara sendiri tidak mau lakukan bagiannya saudara. Nanti kita akan baca ada tulisan tentang bagian kita. Setan sengaja menanamkan hal ini supaya manusia putus asa dan tidak pergi meminta bantuan kepada Allah. Jadi ingat, ya setan selalu membuat kita lemah, udah mustahil lah. Supaya apa? Supaya kita jangan akhirnya meminta bantuan kepada Tuhan. Ya, kita tuh kebanyakan pakai, tadi kan kita udah baca di renungan, kesalahan manusia itu ada dua. Kesalahan yang pertama adalah mengira bahwa pekerjaan itu, perperangan itu harus dikerjakan sendirian. Terus yang kedua, lemes. Atau dengan kata lain pasif, tidak mau berbuat apa-apa, mengira Tuhan nanti akan dengan keajaibannya. Itu kesalahan manusia tuh di dua tempat ini. Ya, dua masalah ini harus kita beresin dulu tuh. Ya, harus kita beresin dulu. Sebelum kita lanjut kepada sekolah pendidikan 40 hari. Oke, lanjut. Sekarang kita benar-benar adalah kaya dalam kebenaran kalau saja kita sudah mempelajari dan menghayati semua yang telah diberikan kepada kita. Karena kita telah memanfaatkan emas yang sudah teruji dalam api. Supaya kita menjadi kaya. Salep mata itu sehingga kita dapat melihat pakaian dengan mana kita berpakaian. Dan minyak tambahan itu supaya perjalanan kita dapat diterangi. Oleh sebab itu, iblis tidak akan pergi menyerang kita di mana ia menyerang orang-orang Laodikia. Ya, melainkan ia mengatakan kepada kita bahwa kita adalah miskin dalam kebenaran. Ia akan melakukan ini dalam cara apa saja. Ya. Beberapa kesaksian yang saya dengar yang diberikan di sini oleh beberapa orang tadi malam justru memperlihatkan hal itu. Kesaksian-kesaksian sedemikian ini tidak akan menciptakan keberanian dalam diri setiap orang, melainkan sebaliknya akan mengecilkan hati. Bagi seorang yang datang ke sesuatu pertemuan lalu memanifestasikan perasaan tawar hati, yaitu merupakan suatu pertanda yang pasti tentang kehancuran rohani pribadinya sendiri, yaitu kekalahan pribadi. Ya, ini tertulis dalam Simbolikut buku 1 jilid 11 nomor 2. Ya, jadi inilah usaha yang setan, yang dilakukan oleh setan, yaitu apa? Menanamkan pikiran bahwa keselamatan, usaha memperbaiki diri menjadi manusia baru itu adalah mustahil. Ya. Terus yang kedua, bikin kita itu tawar hati. Jadi serangan setan kepada orang-orang Laodikia tidak dikasih serangan itu menjadi serangan kepada kita. Ya, kalau orang Laodikia dibikin percaya diri, tapi kepada kita menjadi kecil hati. Itu Simbolikut yang sampaikan kepada kita. Ya. Oke, yang selanjutnya, menciptakan menciptakan suasana kurang khawatir dan tidak takut akan ancaman dalam petunjuk dalam hati. Jadi kita banyak memandang nggak susah. Udahlah, biarin. Kita yakinlah Tuhan itu nanti saya bisa kok mengatasi. Saya yakin bisa lah. Jadi karakter meremehkan itu adalah karakternya siapa? Kesombongan itu ada karakternya Petrus. Oh Tuhan, tidak, itu tidak akan terjadi kepada saya Tuhan. Walaupun saya di penjara pun saya tidak akan menyangkal Yesus. Itu kan yang dilakukan oleh Petrus. Dan itu juga dilakukan setan kepada kita. Jadi kita coba meremeh-remehkan atau memandang sederhana segala ancaman-ancaman nyawa. Kita sehingga sering kita menunda-nunda. Ya. Apabila waktu berlalu dengan tidak adanya tampak perubahan dalam alam, manusia yang tadinya hatinya digentarkan oleh rasa takut, sekarang tenang kembali. Ya, ini Nyonya Wat yang ngomong nih. Jadi karena kita lihat di dalam alam nih nggak ada gempa bumi, nggak ada perang, nggak ada apa. Yang tadinya kita baca itu takut, tapi lama-lama karena kita biasa-biasa aja hidup sehari-hari berlangsung lagi, besok lanjut lagi, besok lanjut lagi. Bacaan yang kemarin itu sudah mulai tergantikan dengan berbagai penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan hidup. Lupa lagi kita sama bacaan kita, kekhawatiran kita dari bacaan yang tadinya kita khawatir dan rasa takut, itu lupa, hilang, gara-gara kehidupan ini jalan terus. Kesusahan-kesusahan dan tantangan-tantangan hidup dan godaan-godaan datang terus, silih berganti setiap hari. Akhirnya bacaan-bacaan yang mengkhawatirkan dari Nyonya itu terlupakan dari kita. Akhirnya kita tenang kembali. Ya, itu. Jangan lupa saudara, ini bacaan ini harus kita sering baca saudara. Ini adalah diri kita saudara. Petrus itu adalah diri kita. Jadi kalau Petrus itu sombong, Tuhan tidak, itu tidak akan saya menyangkal Tuhan.
Itu diri kita, saudara, bukan diri Petrus saja, tapi diri kita juga begitu. Lanjut, Bella. Ya, kita baca yang dihitamkan saja. Setan pada waktu menggoda Hawa untuk melanggar perintah Allah berkata kepadanya, niscaya engkau tidak akan mati. Orang-orang besar, orang-orang dunia yang terhormat dan bijaksana mengulangi hal yang sama. Yaitu apa? Ancaman Allah kata mereka adalah sekedar untuk nakut-nakutin dan tidak pernah akan menjadi kenyataan. Ya tidak. Banyak loh di antara kita bilang, udahlah kata-katanya enggak lah. Walaupun kita sudah tidak jadi Advent, kita sudah tongkat gembala, jujur masih banyak kita kadang-kadang menenangkan kalau kita diskusi-diskusi itu, misalkan udah muncul kekhawatiran-kekhawatiran, banyak di antara kita masih mengatakan, udahlah nggak usah khawatir, nanti Tuhan akan menimbulkan keajaiban. Ya, kesalahan dua masalah yang tadi yang kita sama-sama baca di renungan pendahuluan, itu ternyata masih dibawa-bawa juga sama orang-orang yang sudah di dalam pendidikan 40 hari. Ya. Sering kita juga menyederhanakan ancaman-ancaman. Ya. Engkau tidak perlu panik, kejadian-kejadian seperti kehancuran dunia oleh Allah yang telah menciptakannya dan hukuman terhadap makhluk-makhluk yang telah dijadikan tidak pernah akan terjadi. Tenang-tenang saja dan jangan takut. Itu sering juga loh kita dengar dari orang-orang yang sudah memegang tongkat gembala. Aduh, sedih sekali. Sebenarnya ancaman nyawa itu harus kita telan begitu saja. Jangan kita modifikasi hanya karena kita masih punya kesayangan-kesayangan kita. Ya, kita lanjut. Membiarkan kesabaran mereka terhadap yang bersalah untuk merosot di dalam toleransi dosa dan sedang berpartisipasi di dalamnya. Tuh, lihat. Dan sedang berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian mereka terpimpin untuk memaafkan dan meringankan sesuatu yang telah dipersalahkan Allah. Coba. Ini orang-orang pemegang kabaran tongkat gembala, kita di antara kita masih sering loh yang kayak gini nih. Kita suka memaafkan dan meringankan sesuatu yang sudah jelas-jelas dipersalahkan sama Allah. Ya, sering loh. Walaupun kita mungkin tidak melontarkan kepada orang lain, tapi kita sering memberikan suatu hiburan ke dalam diri kita sendiri, memaklumi. Kan cuman ini, nggak banyak. Ya besok saya tinggalkan lah. Kita sering kayak begitu. Ya, jujur saja sama diri sendiri, saudara. Nggak usah saudara pamerin ke orang lain. Saudara tidak perlu mengungkapkan ke orang lain. Mungkin saudara malu, tapi saudara akuilah di dalam diri saudara sendiri. Ya, saya sendiri akui kok, saya sering kok membuat pemakluman sama diri saya sendiri. Itu harus kita tinggalkan. Kita udah masuk di dalam pendidikan 40 hari sekarang. Tidak ada lagi kita punya waktu 3,5 tahun. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Nah, ini hati-hati nih. Kita lihat persesuaian kepada kebiasaan-kebiasaan dunia membuat gereja bertobat kepada dunia. Ini artinya apa? Ini pergaulan. Kita udah bahas tentang pergaulan. Hati-hati pergaulan. Melalui pergaulan itu nanti segala pelanggaran-pelanggaran itu menjadi tidak menjijikkan. Saudara ingat, saudara bergaul itu dengan orang-orang yang tidak tahu tentang tahun Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan 2027. Mereka masih mengira dunia ini masih ratusan tahun. Saudara kalau ngobrol sama orang waktu Texas pun, mereka mengira dunia ini masih ratusan tahun. Ya, jadi jangan saudara terpengaruh dengan gaya-gayanya mereka yang bergembira, tenang-tenang. Bahaya kita bergaul dengan mereka. Makanya di dalam pelajaran tentang pergaulan, kita disuruh menjauhkan diri. Sesegera mungkin menjauhkan diri. Karena apa? Mereka itu akan sedikit banyak memberikan pengaruh. Musa saja sedikit banyak terpengaruh. Ya, melalui apa? Pendidikan manusia yang dijalani oleh Musa, meninggikan diri di dalam pendidikan manusia, itu mempengaruhi Musa sehingga Musa harus dibuang dulu itu pendidikan 40 di dalam 40 tahunnya. Ya, pendidikan hasil manusianya itu harus dibuang 40 tahun. Ya, jangan sampai kita juga yang hasil dari sekolah-sekolah manusia ini kita punya pendidikan dan kita punya hanya waktu 40 hari, nggak punya 40 tahun. Ya. Cuma di dalam 40 hari ini kita harus buang semua hasil pendidikan manusia. Keakraban dengan dosa pasti menyebabkan dosa itu tampak kurang menjijikkan. Ia yang memilih bergaul dengan hamba-hamba setan akan segera kehilangan rasa takut kepada Tuhannya. Nah, ya. Jadi kembali lagi tenang seperti yang tadi kita baca di atas. Ya, kalau kita sudah kebanyakan hidup dengan berbagai tantangan dan tawaran-tawaran kenyamanan, hilir mudik masuk kembali dalam kehidupan kita, ya, mampir di dalam
perjalanan hidup kita. Semua yang kita baca yang tadinya kita khawatir, takut, itu lupa. Ya akhirnya apa? Rasa ketakutan kita terhadap ancaman-ancaman Tuhan itu hilang. Dan kita kembali lagi tenang sebagaimana orang-orang di zamannya Nuh. Itu yang tadi kita baca. Oke? Nah, ini yang ketiga. Memandang enteng atau memandang remeh sehingga menunda-nunda. Wah, ini yang tadi kita udah bahas ya. Itu nyambung dengan yang kedua. Ya. Ada banyak orang yang mengaku Kristen sekarang ini yang menganggap bahwa Daniel terlalu fanatik. Ya, kita baca nih. Jadi banyak orang yang menganggap ini cerita dari MMD, ini buku tentang kesehatan. Ya. Tapi bukan berarti hanya cerita kesehatan, ini semua berlaku kepada hal yang lain. Ada banyak orang yang mengaku Kristen sekarang ini yang menganggap bahwa Daniel terlalu fanatik dan mencap bodoh dan berpikiran sempit. Mereka menganggap bahwa urusan makan dan minuman terlalu kecil artinya dalam membuat satu keputusan yang besar. Jadi banyak orang yang menganggap, aduh Daniel kelewatan nih Daniel. Masa cuma masalah kue aja, makanan-makanan raja aja kok ditolak. Mungkin salah satu sebabnya ialah pengorbanan setiap kesempatan di dunia ini. Tapi mereka berpikir demikian akan mendapati pada hari penghakiman bahwa mereka sudah lari dari tuntutan Allah yang jelas. Ya, kita lanjut. Mereka, jadi orang-orang yang menganggap remeh ini nanti akan dia kena di penghakiman. Mereka akan mendapati bahwa apa yang nampaknya tidak penting bagi mereka bukanlah demikian anggapan Allah. Tuntutannya harus dituruti secara hikmat. Jadi kalau Tuhan sudah melarang, sesederhana apapun juga kalau Tuhan sudah melarang, kita harus pikirkan, kita harus berjuang untuk bisa memenangkan itu. Ya, walaupun kita mungkin sulit, nah itulah kita butuh bantuan Tuhan. Jangan karena kita sulit, terus kita menyederhanakan, itu cuma masalah kecil. Kalau kita menganggap itu masalah kecil, tidak akan pernah kita mau melakukan peninggalan terhadap hal yang kita anggap kecil. Yang kita remehkan tidak akan pernah kita mau tinggalkan kalau kita remehkan. Mereka yang menerima dan menuruti hukumnya karena menyenangkan melakukan sementara mereka menolak yang lain karena penurutan memerlukan pengorbanan, menurunkan derajat sejarah standar kebenaran. Dan dengan demikian mereka memberi contoh sehingga orang lain menganggap remeh hukum Allah yang kudus. Beginilah firman Tuhan seharusnya menjadi peraturan kita dalam segala hal. Ya, nah kembali lagi seperti yang tadi Victor katakan, demikianlah tertulis. Jadi kita harus sejauh mungkin berjuang untuk demikianlah yang tertulis. Ya, jadi kita selalu beranjak, bergerak, beragama kita itu adalah demikianlah yang tertulis. Jadi jangan kita coba tawar-tawar. Ya. Ini yang lainnya. Pekerjaan setan ialah membuat hati tawar. Pekerjaan Kristus membangkitkan semangat dengan iman dan pengharapan. Beda ya. Bumi langit antara pekerjaannya setan. Setan itu selalu memberikan rasa pesimis, sedangkan pekerjaan Tuhan memberikan dorongan optimis. Ya, kita lanjut. Ada pendapat yang muncul bahwa pada akhirnya ajaran-ajaran itu tidaklah sesuatu yang vital. Tuh, lihat tuh. Jadi ini buah-buah pikirannya setan semua ini. Di dalam 40 tahun ini hati-hati ini muncul di dalam diri kita. Ya, bukan berarti kita sudah 40 tahun, 40 hari kita udah selesai. Tidak, banyak loh yang kita akhirnya suka menyederhanakan. Yang kita anggap, enggak itu nanti enggak terlalu bahaya. Sering loh di antara kita. Kita nggak bicara lagi grup Waco Texas, kita bicara kita sendiri, kita sering juga melakukan hal yang sama. Selama kita meremehkan tipu muslihat mereka, maka mereka memperoleh kemajuan yang hampir tidak disadari. Tuh, lihat. Jadi kalau kita meremehkan semua petunjuk-petunjuknya Tuhan, kita meremehkan bahwa tipu muslihat setan itu ada, maka setan dengan leluasanya dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar. Ya, ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan bahwa ia tidak ada. Wow. Jadi setan menanamkan bahwa dirinya itu tidak ada. Saudara nanti bisa baca lengkapnya. Tuh ya, ini yang berikutnya, jangan menunda. Kenapa kok dilarang jangan menunda? Mari kita baca yang di bawahnya. Ya. Setiap jam yang kamu tunda, engkau mengalihkan dirimu sendiri dari Allah. Engkau mendirikan barikade pemisahan dirimu melawan Dia oleh sebuah kebiasaan-kebiasaan perbuatanmu. Maka pertobatanmu dan kembalimu ke jalan yang benar akan makin menjadi sulit. Nah, ini dia.
Ini yang harus kita pikirkan nih kalau kita bilang nanti nanti. Semakin kita nanti semakin kita mendalam di dalam pelanggaran kita. Kalau kita sudah semakin mendalam di dalam pelanggaran kita, semakin susah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Kasih karunia berharga Roh Kudus tidak dikembangkan dalam sekejap. Ketabahan, kekuatan, kelemah lembutan, iman, kepercayaan yang tidak goyah dalam kuasa yang menyelamatkan diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun tuh. Jadi pertobatan itu harus konsisten karena perjuangan itu harus dilakukan berulang-ulang, nggak bisa dilakukan cuma sekali. Ya. Nah, ini kata-kata yang paling terakhir ini yang lebih bahaya lagi nih. Mari kita baca. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa. Jadi Tuhan tuh bersedia nolong kita, tapi kehendak kita lah yang dipaksa, yang tidaklah dipaksanya. Jadi Tuhan tidak memaksakan, tapi Tuhan bersedia menolong, tapi Tuhan tidak mau paksa. Tetapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Ya, saudara lihat saya kuningkan. Dikeraskan kepada kejahatan. Jadi sudah keras. Ya, padahal Tuhan masih punya kesempatan. Tuhan masih dengan lapang dada memberikan kesempatan, tapi kita yang membatasi diri sendiri. Ya, sehingga kita tidak ingin lagi bebas, dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan tapi kita tidak mau bergerak, apa yang bisa dibuat sama Tuhan? Orang Tuhan itu tidak pernah mau memaksa. Kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Jadi kita bunuh diri sendiri, bukan Tuhan yang bunuh kita. Sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenankan itu. Bahkan sekarang inilah hari keselamatan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suara, janganlah kamu keraskan hatimu. Jadi kita yang mengeraskan hati, bukan Tuhan yang mengeraskan kita. Kita yang sudah menutup pintu kasihan bagi diri kita sendiri, bukan mereka. Ini kita dapat dari ceritanya siapa? Ceritanya anak-anaknya Lot. Kita lihat, Lot sama anak-anaknya, kita tidak bicara lagi istrinya Lot. Ya, anak Lot dan anak-anaknya Lot adalah orang-orang saksi hidup dari kehancuran Sodom dan Gomora. Tapi Lot memanfaatkan kasus pelajaran dari Sodom dan Gomora. Lot tidak mau lagi membiarkan dirinya jatuh sebagaimana waktu di Sodom dan Gomora. Dia rela jadi orang paling miskin, nggak apa-apa deh daripada saya tinggal di kota Sodom dan Gomora. Ya, ya, dia tidak mau lagi jatuh seperti kesalahan di Sodom dan Gomora. Dia nggak mau lagi tinggal di kota Soar. Ya, dia tidak mau lagi jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran kota Soar. Dia rela tinggal di Goa. Ya, kita saudara-saudara nanti udah baca ya. Saudara-saudara ngikutin yang 2 minggu yang lalu. Tapi anak-anaknya Lot yang sama-sama keluar dari kota Sodom dan Gomora, dia melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana kota Sodom dan Gomora itu bahayanya. Pelanggaran hukum itu bagaimana tidak ada ampun dari Tuhan. Anak-anaknya Lot nggak belajar, dia tetap kembali lagi tinggal di kota Soar dan ikut hingar-bingarnya kehidupan di dalam kota Soar. Dia tidak mau rela turun seperti Lot yang tinggal di dalam goa, di mana tinggal bersama-sama dengan binatang buas tuh, ya. Dia boleh soroti goa tempat tinggal binatang buas tuh, ya. Nah, ini si Lot sangat sadar akan bahayanya tetap tinggal di kota Sodom dan Gomora. Dia rela tinggal di goa, tinggal bersama-sama binatang buas. Tapi anak-anaknya Lot tidak belajar. Nah, artinya dalam contoh ini, inilah gambaran tentang orang yang mengeraskan dirinya. Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan tidak menutup kesempatan. Tapi anak-anaknya Lot yang telah membunuh dirinya sendiri. Anak-anaknya Lot yang menutup kesempatan bagi dirinya sendiri. Ya, saya cerita sama istri saya. Ini gambaran seperti kita tahu tentang orang yang divonis stadium 4 kanker misalnya. Ya, dia sudah sadar bahwa makanan daging itu, ya, ini salah satu contoh. Makanan daging itu berbahaya, ya. Tapi apa jawaban orang-orang ini? Banyak yang orang-orang, udahlah saya lebih baik mati deh, saya nggak mampu meninggalkan lidah saya ini.
daging itu saya nggak bisa tinggalkan. Padahal dengan dia meninggalkan daging, dia paling tidak bukan sembuh mungkin ya. Paling tidak dia bisa menunda kematiannya. Ya. Tapi banyak orang di dalam kehidupan kenyataan sehari-hari kita saksikan orang-orang yang udah divonis seperti ini, dia tidak mau meninggalkan lidahnya, seleranya. Ya. Padahal kesempatan masih ada. Tapi dia sudah menutup dirinya sendiri. Dia sudah mengeraskan dirinya. Jadi seperti itulah anak-anaknya Lot. Ya, anak-anaknya Lot ini pelajaran bagi kita. Kita ingat, di dalam 40 hari ini jangan pernah kita memaafkan diri. Jangan kita memagari diri kita sendiri. Jangan kita membatasi perjuangan yang Tuhan masih bukakan kepada kita. Ya, misalkan kita punya selera, apalah. Ya, kita masih punya dosa-dosa kesayangan. Jangan sampai kita simpan itu dosa kesayangan. Hanya alasan kita nggak mau lagi berjuang. Tuhan masih sangat membuka kesempatan. Pintu masih dibuka lebar-lebar. Jangan kita membatasi diri sendiri seperti anak-anaknya. Lanjut, Dela. Ya. Nah, yang berikutnya menguburkan pemahaman orang yang dekat waktunya. Ya. Nah, ini. Kata-katanya Victor Hutev kayak apa? Kata-katanya Nyonya White bagaimana? Mari kita baca. Ya. Menanamkan kepada pikiran bahwa menanamkan kepada pikiran kepada banyak orang bahwa masih banyak waktu lagi yang tersedia hingga berhasil membuat orang makin tidak mampu keluar dari pikiran-pikiran. Ya, jadi ini setan lakukan hal yang seperti ini. Apa sih bunyinya? Emang kayak apa sih? Mari kita baca. Kepada saya ditunjukkan bahwa kita sebagai suatu umat berada dalam bahaya serupa dengan dunia, gantinya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bahaya kita ini bukan serupa dengan Kristus, tapi kita malah serupa dengan dunia. Bagaimana serupa dengan dunianya itu seperti apa sih? Mari kita baca. Sekarang ini kita berada di tapal batas dunia yang kekal. Tuh, kita sudah berada di tapal batasnya. Tetapi musuh berniat memimpin kita supaya waktu yang sudah dekat sekali 2027 itu kita anggap masih jauh. Ya, ini yang dilakukan oleh setan. Jangan anti time setting ya dengan mengatakan hanya Bapak saja yang tahu. Artinya dia menolak 2027. Artinya itu menunjukkan bahwa apa? Artinya setan itu secara tidak langsung menanamkan kepada pikiran-pikiran orang-orang, tenang, waktu masih jauh. Jangan kamu anggap bahwa tahun 2027 itu akan terjadi. Coba saudara tanya sama Ria sama Waco Texas. Mereka masih menganggap dunia ini masih ratusan tahun. Ya, atau mereka bilang waktu sudah dekat, tapi dekatnya seberapa lama? Dia nggak terima 2027. Kalau begitu, dia menganggap dunia ini masih lebih jauh lagi dari 2027. Dan saudara sadar, yang mengilhami pikiran itu, jelas, itu adalah pikiran dari setan. Ini terjadi di dalam 40 hari ini. Hati-hati ya, kita yang sudah berada di dalam 40 hari ini juga jangan sampai kita menganggap 2027 masih lama. Masih 4 tahun lagi, tenang aja dulu. Kalau kita sudah sampai berpikir begitu, ya kita akan banyak terbuai untuk akhirnya kita melakukan banyak hal yang akhirnya mengeraskan hati, tidak mampu lagi melakukan perubahan-perubahan. Karena waktu sudah tidak ada lagi. Karena untuk melakukan perubahan-perubahan tadi kita sudah baca, itu tidak dilakukan secara tiba-tiba. Semua itu harus dilakukan secara berlangsung terus-menerus. Ya. Mari kita baca di sini. Dalam setiap cara yang dapat diangan-angankan setan akan menyerang orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah yang memelihara hukum dan menunggu kedatangan juru selamat di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan. Ingat kalau Nyonya White bicara, selalu Nyonya White bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi jangan kita simpulkan itu hanya untuk berlaku buah-buah kedua. Ini berlaku juga bagi kita. Lihat konteksnya. Ia akan memimpin seberapa banyak orang untuk menangguhkan hari yang jahat itu dan menjadi seperti dunia dalam roh meniru kebiasaannya. Ya, ia akan memimpin seberapa banyak orang untuk menangguhkan hari yang jahat itu. Jadi tanpa disadari dengan dia menolak time setting, tanpa disadari mereka itu menangguhkan hari yang jahat itu. Ya, oke? Dela boleh geser deh. Nah, yang berikutnya mengalihkan perhatian daripada kewajiban melakukan persiapan. Ini yang dilakukan oleh setan ini dalam 40 hari.
Ingat, kita hati-hati di dalam 40 hari ini bukan berarti setan tidak nyerang lagi. Setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Jadi setan bikin kita kesibukan-kesibukan, salah satunya dengan kemiskinan lah, dengan kesusahan lah, dengan berbagai kesibukan kekayaan lah, segala macam. Ya, jadi ada yang dibikin kaya, ada yang dibikin miskin. Itu semua adalah sarananya setan untuk supaya kita mengalihkan persiapan. Oke, lanjut. Adalah ya ini ya. Kita lanjut nih. Apabila kita dikepung oleh keraguan, disusahkan oleh berbagai keadaan, atau disengsarakan oleh kemelaratan dan kekecewaan, maka setan akan berusaha menggoncangkan keyakinan kita pada Allah. Pada waktu itulah ia akan menjejerkan di depan kita semua kesalahan kita, lalu mencobai kita untuk tidak mempercayai Allah, untuk mempertanyakan kasih-Nya. Ia ingin mematahkan semangat jiwa kita dan menghancurkan pegangan kita pada Allah. Ya, artinya kalau Nyonya White udah mengingatkan gini, ada potensi di depan hidup kita ini, perjalanan sisa waktu ini, kita di antara kita nanti akan menghadapi kesengsaraan, kemelaratan, kekecewaan, ya segala macam yang diamarkan Nyonya White ini potensi akan hadir dalam diri kita. Jadi kita harus hati-hati. Kita sisa 4 tahun lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, lanjut deh lah. Orang-orang yang berdiri pada barisan depan pertikaian yang terdorong oleh Roh Suci untuk melakukan suatu pekerjaan istimewa akan sering merasakan suatu reaksi apabila tekanan itu disingkirkan. Keputusasaan dapat menggoncangkan iman kepahlawan sekalipun dan melemahkan kemauan yang sangat teguh. Tapi Allah memahami dan ia masih tetap sayang dan mencintainya. Ia membaca semua motif dan maksud hati, menunggu dengan sabar dan menaruh harap apabila segalanya tampak gelap. Ialah pelajaran yang perlu dipelajari oleh para pemimpin dalam pekerjaan Allah. Sorga tidak akan melalaikan mereka pada hari kepicikannya. Tak ada sesuatu pun yang tampaknya sangat tidak berdaya, tetapi justru lebih kokoh daripada jiwa yang merasakan kemampaan, lalu bergantung sepenuhnya pada Allah. Memang benar dikatakan di sini sorga tidak akan melalaikan mereka pada hari kepicikannya. Tapi kalau sampai diingatkan begini, artinya ini adalah sesuatu hal yang dimungkinkan terjadi sebelum kepicikan. Karena kepicikan sudah dijamin 100%, 144.000 itu menang. Tapi kata-kata yang di atasnya itu, Dela boleh ke atasnya, Dela. Ke atas, ke atas. Nah, yang paragraf yang ini, ya kita lihat, apabila kita dikepung oleh keraguan-raguan ini bukan terjadi di dalam kesusahan Yakub. Kalau kesusahan Yakub sih aman-aman aja. Ini kemungkinan akan terjadi di dalam waktu kita perjalanan. Ya, pada waktu itulah ia akan menjejerkan di depan kita semua kesalahan kita, mencobai kita untuk tidak mempercaya Allah, untuk mempertanyakan kasih-Nya. Ia ingin mematahkan semangat jiwa kita dan menghancurkan pegangan kita pada Allah. Kalau ini memang terjadi di dalam masa kesusahan Yakub, untuk apa Nyonya White-nya, Victor Rutte menyampaikan ini kepada kita? Tentunya hal ini akan terjadi di sebelum kesusahan Yakub itu terjadi. Dan ini potensi menjatuhkan kita dalam proses 40 hari. Lanjut Dela. Ya, nah yang ini juga nih, di dalam 40 hari cinta diri sendiri. Kita ingat nih ya, cinta diri sendiri ini juga kita harus hati-hati. Cinta dalam diri sendiri ini bukan meninggikan diri. Ya, tapi kita menyayangi diri supaya diri kita melindungi diri supaya kita tidak diremehin. Kalau meninggikan diri itu mungkin hal yang lain. Ya, itu yang tadi di dalam renungan pendahuluan kita bicarakan. Ya. Tapi dalam hal yang kita baca di sini adalah kita sangat peduli, khawatir dirinya kita ini direndahkan. Mari kita baca. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Ya, bukan dipuji tapi dihina. Banyak orang kalau dipuji mungkin biasa, malah dicari. Tapi yang susah adalah orang rela nggak dihina. Saya nggak tahu ada orang yang siap untuk dihina. Semiskin-miskinnya orang, ya seorang gelandangan pun kalau dihina itu dia langsung emosi. Ya, nah di dalam hal ini kita disuruh belajar seperti Yesus. Mari kita baca. Tetapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah,
Hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki dan hinaan. Ya, kita harus tuli terhadap hinaan. Kita perlu waspada terhadap rasa kasihan pada diri sendiri. Jangan pernah menurutkan perasaan bahwa engkau tidak dihargai sebagaimana yang seharusnya. Bahwa usahamu tidak dihargai. Ya, oke, lanjut. Berhentilah bersimpati kepada diri sendiri dan ingatlah penebus dunia ini, ya. Oke, Dela, habis ya, Del. Nah, ini dia. Kita lihat kepelesiran dunia ini, keluh kesah, kebimbangan, duka, kesalahan orang lain atau kesalahan dirimu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu kepada salah satunya atau semuanya ini, setan akan berusaha menarik perhatian. Ya. Jadi kepada semuanya atau salah satu dari semuanya ini, dari antara ini, setan berusaha menarik perhatianmu. Jadi ingat, hati-hati dengan kepelesiran, keluh kesah, kehidupan, kebimbangan, duka cita, segala kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri, serta ketidaksempurnaan kita. Itu semua adalah sarana-sarananya setan untuk menarik perhatian kita. Sehingga kita meninggalkan persiapan kita. Buanglah segala kebimbangan, enyahkanlah segala khawatirmu. Aduh, susah. Susah ya, di dalam 40 hari ini, inilah yang harus dilakukan. Dia lagi geser. Nah, ini menggunakan pikiran sendiri. Ya. Ya, oke. Kepada saudaraku yang sedang melayani saya hendak mengatakan, beritakanlah firman itu. Jangan bawa kayu, jerami, tunggui kelandasan, yaitu dugaan-dugaan dan pemikiran-pemikiranmu sendiri yang tidak bermanfaat bagi siapapun. Pokok-pokok pembicaraan yang sangat penting dinyatakan dalam firman Allah. Dan inilah yang pantas terhadap pikiran kita yang paling dalam. Tapi kita tidak usah menyelidiki hal-hal yang didiamkan Allah. Ya. Bila mana pertanyaan-pertanyaan timbul atas hal yang tidak jelas atau pasti, marilah kita bertanya, apa kata kitab suci? Dan jika kitab suci tidak mengatakan apa-apa tentang pertanyaan yang muncul itu, janganlah itu dijadikan pokok perbincangan. Biarlah mereka menginginkan sesuatu yang baru, mencari kebaharuan hidup hasil dari kelahiran baru. Biarlah mereka menyucikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran dan bertindak sesuai dengan pelajaran yang diberikan Kristus. Jadi ini seperti yang Victor tadi tanyakan. Demikianlah tertulis. Jadi kita jangan gunakan pikiran kita sendiri, ya, kecuali diizinkan. Seperti penginjil gembala guru harus menerangkan di bawah terang daripada tongkat. Itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Tapi hal-hal yang lainnya kita harus demikianlah yang tertulis. Pikiran harus dikendalikan, jangan dibiarkan melantur. Pikiran harus dilatih tetap tinggal pada kitab suci dan pada tema-tema yang murni dan meninggikan. Pagarilah jiwa dengan pembatasan-pembatasan dan perintah-perintah yang diberikan oleh ilham roh Allah. Ya. Ada tertulis, menunjukkan bukti-bukti dari firman Allah dan bahwa kita adalah umat yang sisa. Ya, memelihara hukum Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Ini adalah yang dilakukan oleh setan. Ini adalah zaman di mana kita perlu sangat waspada dan menjaga dengan cermat tabiat pekerjaan yang dilakukan. Sebagian orang berusaha memasukkan teori palsu dan akan datang dengan pekabaran-pekabaran palsu. Oke, lanjut. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Tuh, tetapi tegaskanlah apa yang kamu tahu ada tertulis adalah senjatamu. Pekerjaan kita ialah mengajar laki-laki dan perempuan membangun pondasi yang benar, ya, menjejakkan kaki mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, akan tetapi tidak ada persekutuan antara putra terang dan putra kegelapan. Nah, ya, kalau tadi demikian tertulis, yang berikutnya tentang persekutuan. Ya, tidak akan ada persekutuan antara pengikut mereka. Bila mana orang-orang Kristen mau bersekutu dengan mereka yang setengah-setengah bertobat dan dari kekafiran, mereka memasuki satu jalan yang menuntun mereka semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang cuma sekolahnya sampai 3,5 tahun, tapi tidak mau belanja kepada sekolah 40 hari, hati-hati. Itu artinya kita sedang memasuki suatu jalan yang menuntun mereka semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran. Tidak ada yang paling mengerti cara menentang iman Kristen yang benar seperti yang mereka pada suatu waktu pernah mempertahankannya. Jadi orang-orang itu pernah dulu mempertahankannya, tapi dia yang paling tahu caranya bagaimana
mana menentang iman Kristen. Jadi hati-hati dengan orang-orang itu. Oke, lanjut. Lanjut, Del. Nah, ini yang terakhir. Mereka melihat bahwa pemisahan mutlak diperlukan jikalau mereka mau menuruti firman. Jikalau mereka mau menuruti firman Allah. Jadi kalau kita mau menuruti firman Allah, kita harus melakukan pemisahan yang mutlak. Mereka tidak berani bersikap toleran terhadap kesalahan-kesalahan yang fatal bagi jiwa mereka sendiri dan memberikan, lanjut, contoh yang membahayakan iman dan anak-anak cucu mereka. Jikalau persatuan dapat dijamin hanya oleh kalau dikompromikan kebenaran dan kebajikan, maka biarlah ada perbedaan dan bahkan peperangan. Jadi saudara-saudara, sering kita mendapatkan kata-kata ini. Kita sering pakai kata-kata yang ini, tapi kita belum baca secara lengkap konteksnya. Dan ini yang kita barusan baca konteksnya. Jadi ingat, ya, hati-hati orang-orang yang punya setengah-setengah pandangan itu. Jangan kita pernah bersatu dengan dia. Ya, bergaul sama dia aja jangan katanya. Oke, kira-kira demikian. Nomor 7 apa dia? Kita coba lihat. Oke. Ya, ya. Yang ke-8 aja, Del. 8. Bentar ya, 8. 5 menit lagi ya, saudara-saudara. Mohon maaf. Nah, ini dia. Dela, ke-8, Del. Ya. Ya, ini dia. Kita lihat. Jadi ini nasihat kita di dalam 40 hari, kita harus melaksanakan bagian kita. Ya, ini dia. Melaksanakan bagian kita. Del, boleh geser. Mereka yang enggan melakukan dan memaafkan diri dalam pekerjaan ini lalu menantikan Tuhan untuk melakukan bagian mereka, sedang dia menuntun mereka melakukan sendiri akan didapati berkekurangan pada hari murka Tuhan. Jadi jangan kita kira Tuhan itu akan melakukan bagiannya sebelum kita melakukan bagian kita. Mari kita baca. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa jika umat Allah tidak berusaha melakukan bagiannya, tetapi menunggu datangnya penyegaran lalu membuang dosa dan membersihkan kesalahan, jika mereka bergantung pada itu dan untuk membersihkan mereka dari pencemaran daging dan roh, agar mereka siap mengambil bagian dalam seruan nyari, murid nyaring, malaikat ketiga, maka mereka akan didapati berkekurangan. Ya, jadi artinya mereka harus menyelesaikan bagiannya dia, ya, untuk menghilangkan pencemaran atas daging dan roh. Pencemaran daging dan roh itu apa? Pencemaran tubuh dan pikiran. Kita lihat yang di bawah, pencemaran tubuh dan pikiran. Artinya pencemaran akibat tidak reformasi kesehatan. Buku MMD ini adalah reformasi kesehatan. Dan pikiran, artinya moral. Ya, jadi artinya kita punya tanggung jawab menyelesaikan bagian kita. Ya, terus yang berikutnya harus berusaha lebih daripada apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dia lagi geser. Ya, geser lagi deh. Nah ini. Harus berusaha lebih daripada apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini nanti saudara bisa baca sendiri ya. Kita harus melakukan bagian kita lebih daripada yang sebelumnya. Jadi sebelumnya di dalam 3,5 tahun kita tidak berhasil, kita harus selesaikan di dalam 40 hari. Jadi 40 hari ini kita lakukan dengan ekstrim. Ya, berikutnya lebih sedikit kepada benda-benda buatan tangan. Ya. Bila geser lagi. Loh, lebih sedikit perhatian kepada benda-benda buatan tangan, harta benda, dan memupuk kesederhanaan, maka mereka akan lebih mengerti. Ya, ini nanti saudara bisa baca. Jadi dalam 40 hari ini kita harus sangat tidak peduli lagi sama harta-harta. Ya, sama harta ini kita sudah tidak peduli. Ya, lanjut Dela. Ya, kebiasaan-kebiasaan harus diperbaiki, tapi jarang dapat diganti. Ya, ya meninggalkan kemalasan. Ya, kemalasan sudah biasa kita baca, tapi
Yang kita baca yang berikut ini yang penting. Kebiasaan-kebiasaan tabiat tidak bisa diganti, tidak bisa diperbaiki, tapi jarang dapat diganti. Tuh ya. Semuanya ini baca yang bagiannya bawah aja. Semuanya ini naik dulu. Semuanya ini dapat diperbaiki oleh pendidikan yang sungguh-sungguh pada hari kemudian, tetapi jarang dapat diganti, yaitu perubahan tabiat-tabiat kita. Jadi Nyonya White udah bilang itu jarang dapat diganti. Jadi bagaimana kalau jarang dapat diganti? Yaitu kita harus ikut sertakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali dibentuk, kebiasaan menjadi lebih dalam dan lebih dalam lagi ditanamkan pada tabiat. Jadi ingat, itu jarang bisa diganti, katanya Nyonya White. Ini yang harus kita pikirkan nih. Terus yang berikutnya usaha keras, Dila geser. Usaha keras tidak ada mukjizat, ya. Terus kita harus bertahan. Berikutnya lagi, terus mengarahkan pikiran. Yang terakhir mengarahkan pikiran. Ya, oke. Berikutnya yang ke-9 terakhir deh. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, ini yang ke-9 yang terakhir. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada saudara 2 menit. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Jadi kalau saudara lihat ini gambar ini, inilah profil umat Allah calon 144.000. Jadi kalau Waco Texas bicara tentang 144.000, bicara tentang Yeskel pasal 9, tapi kalau dia belum beres dengan perintah-perintah dan syariat-syariat, ya, pembangunan moral, dia belum menjadi rendah hati, ya, sebagaimana yang kita sama-sama baca tadi, ya, karena yang rendah hati tadi itu bagian dari pembangunan moral. Walaupun di dalamnya itu ada harus kita merubah pendapat-pendapat dan teori-teori, ya, tadi yang kita baca, tapi itu adalah bagian pembangunan moral. Kalau itu kita tidak lakukan, biarpun kamu punya pengetahuan, Dela boleh dibulat-bulatin yang nubuatan, walaupun saudara punya pengertian, walaupun saudara punya pengertian yang luar biasa tentang nubuatan-nubuatan 144.000, bahkan kayak ada saudara yang di kelompok sana sudah tahu sampai 200 juta, sudah tahu tentang pembagian tanah di Palestina, ya, dia sudah memikirkan tentang pasukan 200 juta katanya. Ya, itu nggak ada gunanya kalau dia tidak memahami atau dia tidak melakukan kerendahan hati. Perintah-perintah syariat-syariat ini dia tidak lakukan. Itu tidak ada manfaatnya. Jadi kayak sekarang kita kalau bicara sama orang Waco Texas dengan pengetahuan 3,5 tahunnya, itu tidak ada manfaatnya. Jadi ini tiga-tiganya nih semuanya harus kita punya. Sejarah, perintah syariat-syariat, ya, dan nubuatan itu harus tiga-tiganya kita punya. Kalau cuman punya time set tentang 144.000 dengan kesusahan Yakub, tentang perang Raja Utara, Raja Selatan, ya, tentang Sakaria pasal 14 dia hafal mati, ya, tentang Daniel pasal 11 dia kuasai, nubuatan Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 8. Tapi kalau perintah-perintah syariat, ya, kerendahan hati dia belum lakukan, itu nggak ada gunanya, ya. Itu baru pengetahuan tentang 3,5 tahun. Pengetahuan 40 tahunnya dia harus punya. Kalau dia tentang 40 harinya dia harus punya. Kalau dia nggak punya pengetahuan 40 hari, dia hanya contoh saingan dari Yudas. Kira-kira demikian saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang namanya Review and Herald Maret 9, 1905. Dela geser bawahnya, Dela. Marilah kita berjuang dengan seluruh kemampuan yang telah dikaruniakan Allah pada kita untuk masuk dalam rombongan mereka 144.000. Inilah seluruh rangkaian pembelajaran kita beberapa minggu-minggu dari bicara tentang hal-hal yang akan datang dan hal-hal segala pembangunan moral yang kita sudah pelajari, segala peraturan pelaksana. Kira-kira demikian saudara-saudara sekalian, mari kita tutup sahabat. Mari kita bersatu dalam doa.